Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Herawan dengan nomor NIM 10225-031 dari kelas IF2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. Judul materi yang saya pilih adalah struktur CPU atau Central Processing Unit. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami apa itu CPU, komponen-komponen penyusunnya, bagaimana CPU bekerja, serta perkembangan CPU modern yang digunakan pada komputer saat ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit merupakan pusat pengolahan data dan pengendali seluruh aktivitas komputer. Karena perannya yang sangat penting, CPU sering disebut sebagai otaknya komputer. CPU juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menjalankan instruksi dari program yang digunakan pengguna. Yang kedua, mengolah data melalui operasi perhitungan dan logika. Lalu yang ketiga, mengendalikan berbagai perangkat yang terhubung ke komputer, seperti keyboard, mouse, monitor, dan penyimpanan data. Yang keempat dan yang terakhir, mengatur komunikasi antar komponen, sehingga seluruh sistem dapat bekerja secara terkoordinasi. Tanpa CPU, komputer tidak akan mampu menjalankan aplikasi maupun memproses informasi. CPU juga terdiri dari beberapa komponen utama. Yang itu komponen pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang bertugas melakukan operasi perhitungan dan logika. Komponen yang kedua adalah Control Unit atau CU, yang mengendalikan jalannya instruksi dan mengatur kerja seluruh bagian CPU. Komponen yang ketiga adalah Register, yaitu tempat menyimpan sementara yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk mengambil instruksi, menerjemahkan instruksi, dan mengeksekusi instruksi, sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. Baik, kita bahas ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang merupakan bagian CPU yang bertanggung jawab terhadap operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan operasi logika meliputi AND, OR, NOT, perbandingan nilai. Sebagai contoh, kita menghitung 10 ditambah 5 menggunakan aplikasi kalkulator. Proses perhitungan tersebut dilakukan oleh ALU dan hasilnya akan diteruskan ke register atau komponen lainnya. Nah, selanjutnya ada Control Unit atau CU, berfungsi sebagai pengendali seluruh aktivitas CPU. Control Unit dapat dianalogikan sebagai seorang manajer yang mengatur seluruh pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Tugas utamanya meliputi pertama, fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, ada decode, yaitu menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami oleh CPU. Yang ketiga ada execute, yaitu mengaktifkan ALU atau unit lainnya untuk menjalankan instruksi tersebut. Dengan adanya control unit, sebuah komponen CPU dapat bekerja secara teratur dan sinkron. Selanjutnya, ada register. Register adalah media penyimpanan tercepat yang berada di dalam CPU. Fungsi register adalah menyimpan data, alamat memori, dan instruksi sementara selama proses eksekusi berlangsung. Beberapa jenis register yang penting antara lain program counter atau PC yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Lalu instruction register atau IR yang menyimpan instruksi yang sedang diproses. Ada memory address register atau MAR yang menyimpan alamat memori yang akan diakses. Ada memory data register atau MDR yang menyimpan data yang dibaca atau ditulis ke memori. Karena berada langsung di dalam CPU, register memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan RAM. Selanjutnya, kita ke siklus kerja CPU. CPU bekerja menggunakan suatu siklus yang disebut fetch, decode, execute, and store. Tahap pertama adalah fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Tahap kedua adalah decode, yaitu menerjemahkan instruksi tersebut.
Tahap ketiga adalah execute, yaitu menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Tahap terakhir yaitu yang keempat adalah store, menyimpan hasil pemrosesan ke memori atau register. Siklus ini berlangsung terus-menerus dan dapat terjadi miliaran kali setiap detik, sehingga komputer mampu bekerja dengan sangat cepat. Selanjutnya ada diagram blok CPU. Pada diagram ini terlihat alur kerja data di dalam CPU. Data pertama kali masuk melalui input, kemudian kontrol unit mengatur proses dan mengirim sinyal kontrol. Selanjutnya, ALU melakukan pengolahan data sesuai instruksi. Hasil sementara disimpan pada register. Setelah itu selesai diproses, hasil akan dikirimkan ke output. Proses ini berjalan dengan bantuan clock CPU yang mengatur waktu kerja setiap komponen serta bus yang berfungsi sebagai jalur komunikasi data, alamat, dan sinyal kontrol. Selanjutnya, CPU modern. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Contohnya, prosesor modern yang banyak digunakan antara lain yaitu Intel Core Ultra, Intel Core i9, AMD Ryzen 9, Apple M Series, dan Qualcomm Snapdragon. Karakteristik CPU modern meliputi multi-core dan multi-threading, efisiensi penggunaan daya, dukungan kecerdasan buatan atau AI, integrasi GPU dan 1 atau 0 dalam satu chip. Selain itu, CPU modern memiliki desain cache yang lebih kompleks, teknologi pipeline yang lebih canggih, serta kemampuan prediksi instruksi untuk meningkatkan performa sistem. Baik, mungkin kesimpulannya CPU merupakan pusat pengolahan data dan yang menjadi komponen terpenting dalam komputer. CPU terdiri dari 3 komponen, yaitu ALU sebagai pengolahan data dan logika, CU atau control unit sebagai pengendali sistem, dan register sebagai penyimpanan sementara berkecepatan tinggi. CPU bekerja melalui siklus fetch, decode, execute, dan store untuk menjalankan setiap instruksi yang diberikan. Selain itu, perkembangan CPU modern mengarah kepada teknologi multi-core, efisiensi daya, dan dukungan kecerdasan buatan atau AI. Demikian presentasi saya mengenai struktur CPU. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.